Halo, perkenalkan saya Ferdi sebagai Lead Business Manager dari Confidec. Pada video kali ini saya akan ngebahas terkait tips budgeting untuk mengisi apartemen bagi milenial. Case yang akan saya angkat adalah apartemen tipe studio dengan luasan sekitar 18-20 meter persegi, yang dimana menurut data dari kita nih, demand di apartemen tipe ini cukup tinggi dan rata-rata punya concern sejenis, yaitu terkait budget. Nah, di video ini saya akan bahas terkait strategi gimana nentuin budget buat kamu yang berencana akan ambil unit, atau mungkin yang sudah ambil unit tapi lagi pertimbangin nih kira-kira strategi apa buat ngisi apartemen ini, baik untuk diri sendiri atau kamu ambil memang untuk disewain. Nah, sebenarnya untuk tipe apartemen ini either kayak ini sih, saya ada beberapa data ya dari Emerald Bintaro sama Sky House. Cuma mau dari developer mana sih, kalau memang luasannya segini, biasanya sih bisa dibilang layoutnya mirip-mirip, nggak terlalu beda jauh antar satu sama lain, jadi ya nggak terlalu pengaruh lah. Nah, cuma di sini saya mau kasih highlight dari contoh lah studi kasus dari sini, supaya kamu mungkin bisa lebih ada gambaran kayak apa aja sih yang perlu perhatian khusus untuk kenapa kamu harus mempertimbangkan untuk custom, atau mungkin mana yang bisa diakalin untuk pakai loose item aja mungkin supaya lebih murah. Oke, berhubung data saya yang paling komplit ini ada yang tipe apartemen Emerald Bintaro, jadi coba kita lihat dulu kondisi existing dari apartemen Emerald Bintaro ini. Oke. Nah, ini apartemen Emerald Bintaro. Ini saya rekam waktu technical visit, jadi desainnya udah selesai. Karena waktu itu awal-awal pandemi, jadi kita desain dulu virtual lewat denah. Denahnya dikasih online dari ownernya. Nah, nggak banyak sih, nggak panjang, cuma mungkin bisa lihat fotonya untuk saya mau kasih highlight beberapa bagian yang mungkin perlu perhatian khusus. Oke, nah ini apa aja sih yang perlu jadi perhatian. Pertama itu terkait dari layoutnya. Layoutnya itu compact banget, memang bisa dibilang mau nggak mau ini opsinya memang lebih ke arah custom. Kalau misalnya kamu mau akomodasi semua fungsi dasar secara layak. Apa aja yang masuk fungsi dasar? Itu masak, istirahat, dan kerja. Nah, kita kan nggak tahu nih pandemi kondisi sekarang ini berakhir sampai kapan. Dan let's say pandeminya itu udah selesai, kalau insight dari saya itu ngelihatnya kemungkinan habit untuk WFH ini bisa cenderung jadi new trend ke depannya. Maka itu kalau misalnya kamu berencana untuk kayak permanent living lah, bisa dibilang tinggal tetap di apartemen, mungkin perlu mempertimbangkan gimana cara gimana harus menyediakan tempat kerja yang proper gitu. Karena buat saya sih nggak terlalu nyaman ya kalau misalnya WFH tapi tempat kerjanya nggak proper itu. Terus poin kedua yang perlu diperhatiin adalah ini, countertop. Jadi ada beberapa apartemen, kalau contohnya si Emerald Bintaro ini, dia tuh ini bahannya kayak plywood gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau pakai kompor tanam, ini nih agak tricky buat di custom, karena biasanya malah jadi nggak rapi. Mau nggak mau memang satu kitchen set ini harus di custom semua. Terus kalau kamu mau nyari kabinet atas atau ambalan pun, misalnya ambalan doang, ini ada kolom kayak begini, agak susah jujur buat kamu mesti nyocok-nyocokin sama yang tipe di misalnya beli online atau beli jadi itu lebih susah sih menurut saya. Jadi memang mau nggak mau anggarannya harus disiapin gitu. Lalu poin yang ketiga yaitu terkait kolom. Nah, di sini sih nggak terlalu ekstrim ya, bisa dibilang kolomnya itu cuma 8-10 cm. Saya nggak tahu sih, kemungkinan memang kecil, kemungkinan tipe studio itu ada di corner, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada developer yang jual satu tower misalnya studio semua. Kalau kamu dapat yang di corner, kolom ini nih lebihnya bisa sampai, mungkin bisa sampai batas jendela ini, bisa 30, 40, atau bahkan 50 cm gitu. Oke, tiga hal ini sebenarnya bisa dibilang poinnya nggak terlalu banyak sih.
Tapi ini bisa jadi akar dari segala permasalahan kenapa kamu harus siapin extra budget untuk custom. Kita fair-fairan aja. Kalau dia tuh sama furniture beli jadi yang produksi massal, produk custom itu jatuhnya lebih mahal. Bahan custom itu bisa dibilang, saya nggak bisa bilang lebih oke atau nggak, kadang ada beberapa pertimbangan ya. Si satu vendor pakai material ini mungkin buat apa, vendor ini pakai ini buat apa, tapi secara umum custom tetap jatuh lebih mahal, bisa 2 sampai 2,5 kali lipat lah dari harga barang jadinya gitu. Nah, cuma kalau misalnya memang nggak bisa masuk, ya mau nggak mau kan harus custom. Tapi kalau misalnya memang kamu budgetnya terbatas, ini sih ada beberapa item biarpun nggak banyak yang mungkin bisa dipertimbangin untuk kamu beli jadi, baik kamu apartemen studio atau bukan. Item inilah yang kemungkinan bisa jadi cost control kamu, yaitu kayak set dipan, matras. Kalau misalnya kamu beli kasur baru, hitungannya lebih murah buat beli jadi kayak gini. Dan kalaupun kamu beli terpisah gitu yang nggak include dari pas beli matras, kayak misalnya yang ada laci kayak gini, itu biasanya nggak guna sih, kadang nggak muat buat ditarik gitu. Jadi salah satu cost control adalah kamu beli set matras dengan dipan dan headboardnya. Itu paling kayak biasa nambah 1-2 jutaan doang, itu udah dapat full gitu. Nah, lalu next, jadi strategi budgetingnya gimana? Oke. Kalau buat saya yang utama itu pertama kamu harus tentuin post budgetnya dulu. Post budgetnya itu dibagi jadi 3 kalau buat saya. Pertama adalah budget untuk appliances. Nah, appliances ini bisa dibilang biasanya fixed cost. Fixed cost itu karena saya percaya rata-rata orang itu sudah punya brand preference lah istilahnya. Mungkin kamu suka Samsung atau Xiaomi atau Sharp atau apapun itu tuh mereka biasa udah punya price positioning sendiri. Dan paling kalau TV saya saranin kamu udah set budget untuk smart TV. Kenapa? Supaya kabelnya nggak ribet gitu. Kalau misalnya kamu harus custom, nggak semua developer itu cukup gampang buat ngubah posisi fiber optiknya. Sedangkan kalau misalnya kamu udah smart TV, itu fiber optik mau ditaruh dimanapun kamu nggak terlalu pusing. Yang penting ada tempat router dan dia bisa ambil secara wireless gitu. Terus untuk kulkas, sesuka-sukanya kamu sama masak, tapi kalau misalnya apartemen kamu tipe studio, sebaiknya cukup punya self conscience juga untuk jangan berencana ambil yang kayak side by side gini, karena udah pasti nggak muat. Jadi paling kamu bisa adjust nih, misalnya ambil yang tipe ini aja, 200 liter itu udah cukup. Lalu tempat dispenser, ini juga salah satu yang mungkin kamu harus spare di budget kamu, karena kalau buat saya supaya lebih simpel sih, memang costnya lumayan, bisa 2-2,5 juta, tapi minimal kamu kayak air dingin, air panas itu udah nggak terlalu ribet lah gitu. Terus yang paling penting itu AC. Cuma AC kenapa saya nggak terlalu fokus banget, karena bisa jadi kayak kalau kamu beli unitnya kayak tahap 2, tahap 3 gitu, kadang suka ada promo sih dari developer. Cuma kalau misalnya memang belum ada, berarti kamu harus set budgetnya untuk AC gitu. Lalu yang kedua kita ngomongin untuk fixed furniture. Nah, seperti yang tadi saya bilang, fixed furniture kalau untuk apartemen studio itu sebenarnya nggak terlalu banyak pilihannya. Paling ya pakai kursi atau set dipan, itu pun kalau kasurnya single. Kalau kasurnya double, bisa dipastikan kamu perlu nge-custom. Nanti kita akan lihat denahnya. Nah, ini kita mungkin bisa lihat-lihat dulu ya denahnya, tapi nantilah saya bahas budgetingnya dulu. Lalu untuk budget untuk custom product, nah kalau misalnya memang kamu dari awal udah berdedikasi untuk nge-customin semua, ya ini budgetnya harus dipisah. Jangan sampai budget untuk custom product itu nyatu sama suruh nyari kursi, nyatu sama untuk elektronik gitu, nanti saling kanibal dan malah desain sama eksekusinya tuh cenderung nggak efektif gitu. 3 alokasi ini nggak menentukan prioritas, semuanya top tier prioritasnya, tapi menurut saya tetap harus dicatat masing-masing
supaya supaya yang tadi saya bilang nggak saling makan, terus yang kedua ya supaya nggak jebakan Batman juga gitu loh. Nah, yang saya mau bahas berikutnya yang mempengaruhi budget yaitu habit. Untuk ngomongin habit, coba kita masuk ke layout yang Sky House. Nah, ada satu habit yang mungkin kamu harus coba adjust kalau misalnya kamu yang tadinya tinggal di rumah, terus sekarang pindah ke apartemen. Salah satunya adalah budget untuk nyuci. Habit sih sebenarnya, habit untuk nyuci. Tempat cuci itu bisa ditaruh di bawah kabinet biasanya atau di sisi luar. Tapi dia mau taruh dimanapun, namanya aktivitas nyuci itu nggak cuma nyuci tok, itu tuh perlu ada jemur, perlu nyetrika. Syukur-syukur kamu punya waktunya. Kalau kamu nggak sempet, masalahnya kamu harus sediain space yang nggak kecil untuk tambahan dua aktivitas ini. Untuk nyetrika, untuk jemur, itu kalau kamu konversi ke berapa meter persegi yang kamu spend, itu gede nilainya. Bisa hitungannya area yang kamu spare secara fix untuk aktivitas itu ya bisa beberapa puluh juta jatuhnya. Itu menurut saya wasted cost. Kenapa? Karena ini bisa istilahnya bisa dialokasikan untuk ke laundry jadi, yang biasanya itu para developer itu di kompleks apartemennya nggak tahu gimana lah, udah ready aja tempat untuk laundry. Biasa mereka juga udah lihat peluang bisnisnya mungkin ya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau laundry kan kamu tinggal drop, terus pastiin kayak bajunya udah selesai apa belum, terus ambil dan masukin ke lemari. It's that simple gitu. Ketimbang kamu harus set up lagi tempat untuk jemurnya, untuk nyetrikanya kayak gitu. Dan satu lagi, biasanya harga per meter kubik untuk air di apartemen itu jangan disamain sama kalau kamu tinggal di perumahan, apalagi yang perumahan non-cluster. Lumayan jauh bedanya. Jadi saya coba hitung-hitung tuh selisih dari kayak kamu nyuci dan beberes itu untuk dioper ke laundry, mungkin selisih costnya 40%-an lah. Nggak terlalu gede sih menurut saya, considering repotnya gitu. Terus yang kedua terkait habit, yaitu terkait masak. Nah, ini saya coba kasih unjuk di bagian ini. Oke. Masak di apartemen ini memang tricky. Kenapa? Area preparation-nya kecil gitu. Dan kalau memang kamu mau tinggal sendiri atau berdua, kalau menurut perhitungan saya itu lebih simple dan lebih murah kamu beli jadi gitu. Kalian bisa cobalah nanti hitung-hitung sendiri. Jangan lupa waktu untuk persiapannya juga dihitung supaya kita lebih fair gitu. That's why memang ini habit yang perlu ada sedikit penyesuaian gitu. That's why invest lah di microwave misalnya dan kulkas double begini ya, untuk masak sekali-sekali oke. Tapi kalau itu jadi satu rutin, saya nggak gitu rekomen kalau di apartemen tipe studio gitu. Karena kadang tuh buat tempat makannya aja udah susah. Kayak layout yang kayak begini, ini kalau misalnya mau pakai kasur lipat misalnya, ini tuh nggak bisa lagi buat tempat taruh makan. Mejanya kita lipat pun udah, waktu itu kita udah coba kalkulasi, ini nggak muat gitu. Dan costnya pun nambah lagi untuk mekanisme meja lipat. Jadi ya jujur saya sih nggak terlalu rekomen untuk masak secara rutin. Nah, lalu yang terakhir ini cenderung suka kelewatan, yaitu area kerja. Area kerja itu di layout denah developer kadang suka kelewat, suka nggak dikasih gitu. Padahal kalau lagi pandemi gini, apalagi ya misalnya kamu cukup sering lah WFH, dan mungkin bisa jadi kamu lebih nyaman WFH gitu misalnya. Ini tuh tempat kerja yang proper itu sangat penting gitu. Ini sama, kalau buat saya ini hierarkinya sama kayak tidur gitu. Karena sama-sama bisa 8 jaman ya, 30% dari waktu hidup kamu bisa habis buat antara kerja atau tidur gitu. Nah, ini tampilan kalau misalnya double bed nih. Kalau kamu mau lihat ada gambarannya.
Tapi kalau misalnya yang single, kamu bisa lihat seberapa space yang kamu bisa dapat nih. Ini masih cukup lega ya menurut saya. Ini tempat TV juga cukup. Terus ini buat kerja juga lebih dari cukup. Ini cukup proper, lemari 2 pintu untuk 1 orang. Ya ini sih gambaran aja. Kalau misalnya pada praktiknya nanti kamu mau untuk tinggal sendiri atau berdua, selisih kosnya itu lumayan. Kalau misalnya kamu untuk tinggal sendiri, mungkin ini di apartemen Emerald Bintaro ini jatuhnya sekitar 40 jutaan udah bisa jalan lah yang kayak gini, 40-50 jutaan. Tapi kalau misalnya kamu mau layout yang kayak tadi, nah ini jatuhnya bisa hampir 70 something, 70 lebih lah, 60 sampai 70 lebih gitu. Karena memang mekanismenya ya nggak bisa sembarangan gitu. Nah, ini sih beberapa pertimbangan. Kira-kira menurut saya sih overall itu sih. Nah paling nanti nih kalau kamu mau pertimbangin kayak mana nih apa yang sebaiknya kamu beli loose item aja. Kalau menurut saya pertimbangin harga dan kualitas produknya beserta volumenya, cari loose item yang nggak ada mekanismenya, yang nggak ada pintu, nggak ada laci, yang kayak gitu-gitu. Ada sebenarnya rekomendasi, cuma saya kayaknya nggak bisa state di sini karena takutnya kan terlalu spesifik ya untuk campaign-nya. Cuma kalau dari saya sendiri, kalau untuk loose item yang budget, carilah yang nggak ada mekanismenya gitu. Misalnya kayak rak TV, ya cari aja yang kebuka gitu, atau rak buku lah gini, karena itu secara umur pakai biasanya nggak terlalu beda jauh gitu. Kira-kira itu dari saya. Paling kesimpulannya berarti ada 3 ya. 1 buat pos anggaran, jadi untuk appliance, untuk custom, dan untuk fix furniture-nya. Lalu yang kedua, kesimpulan dari saya adalah kalau apartemen tipe studio ini memang sebaiknya custom gitu. Itu susah ya, suka nggak suka, memang mau nggak mau custom. Terkait budget itu memang relatif, mungkin kamu bisa ketemu vendor langsung yang bisa nyediain start di 30 something, tapi kalau saya boleh rekomendasi, sweet spot price-nya itu anggaplah anggaran kamu di 45 juta gitu. Itu kan juga kalau asumsi apartemen kayak gini yang 300 jutaan berarti kan sekitar 15% ya dari nilai akuisisi propertinya. Menurut saya masih oke gitu. Tapi itu di luar nilai yang harus kamu keluarin untuk appliance gitu. Kira-kira sih itu sih rekomendasi dari saya terkait apartemen ini. Kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan atau concern tersendiri terkait alokasi anggaran atau strategi buat ngitung budgetnya lagi, mungkin dari sini ada yang masih kurang jelas, silahkan drop komen di bawah sih. Kita akan coba bantu jawab gitu menurut koridor dan pemahaman dan pengalaman saya. Itu sih kira-kira dari saya. Thank you for watching.